Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada. Malam ini saya ingin memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan dalam pelayanan saya dan suami. Beberapa tahun yang lalu saya mendampingi suami Pendeta Gardner Abineno mengadakan kebaktian kebangunan rohani di pedalaman Kalimantan. Saat itu kami bersama anak-anak mengadakan perjalanan darat dari Balikpapan kurang lebih 10 jam untuk tiba di gereja di mana kami akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Puji Tuhan, selama KKR berlangsung, banyak tamu dewasa dan tamu anak-anak yang menghadiri kebaktian kebangunan rohani ini. Suami saya, Pendeta Abineno, berkhotbah, sedangkan saya mengambil bagian dalam seminar kesehatan untuk dewasa dan mengajarkan pelajaran Alkitab, mengajarkan lagu-lagu dan mengajarkan untuk membuat beberapa kreativitas untuk kelas anak-anak. Kami juga membawa sembako dan pakaian bekas layak pakai yang sudah kami cuci, kemudian sudah kami setrika dan dikemas ke dalam plastik-plastik untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sana. Puji Tuhan, kebaktian kebangunan rohani dari malam ke malam bisa berjalan dengan baik hingga di malam terakhir. Saat Pendeta Abineno mengadakan panggilan kepada saudara-saudara yang rindu untuk mengikut Tuhan dan rindu untuk dibaptis, ada 6 orang yang berdiri untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Saat pendeta mengadakan panggilan, saya duduk di kursi paling depan dari gereja itu. Tetapi karena ada sesuatu yang mendesak, anak saya yang kecil mengajak saya untuk keluar, dan tidak lama kemudian istri dari gembala jemaat dari gereja itu juga keluar membawa anaknya. Jadi saya bersama dengan istri dari gembala jemaat tersebut sama-sama berdiri di pintu gereja. Kami melihat ke arah pendeta dan saudara-saudara yang berdiri di depan. Kami merasa heran, kenapa ya yang tadinya 6 orang yang berdiri di depan, tetapi sekarang hanya ada 5 orang saja. Saya coba menghitung berkali-kali, tetapi tetap saja yang di depan itu hanya ada 5 orang. Kemudian saya mulai mencari-cari satu orang itu, siapa tahu orang itu duduk kembali di kursinya. Tetapi tetap saja orang itu tidak ada. Kemudian saya bertanya kepada istri gembala yang ada di samping saya. Ternyata dia juga bingung dan bertanya-tanya, kemana satu orang lagi? Ketika kami berdua saling bertanya, kemudian saya mendengar pendeta menutup panggilannya dengan doa. Setelah selesai pendeta berdoa, ternyata orang yang kami cari-cari itu sudah ada berdiri di samping pendeta. Setelah acara selesai, saya tidak langsung bertanya kepada pendeta atau kepada orang lain kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi sampai di mobil saat kami dalam perjalanan pulang ke tempat kami menginap, kemudian suami saya menceritakan bahwa orang yang kami cari-cari itu ternyata terjatuh dan merayap sampai ke kakinya. Biasanya orang merayap itu dengan posisi kepala menghadap ke bawah, kemudian merangkak dengan tangannya. Tetapi malam itu orang itu dia terjatuh, kemudian dia merayap ke kaki suami saya dengan kepala menghadap ke atas. Dengan bantuan tangan merayap sampai ke kaki suami saya. Kemudian setelah suami saya selesai berdoa dan orang itu pun berdiri. Malam itu setelah mendengar cerita ini, saya menjadi agak gelisah dan takut memikirkan kejadian tersebut. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong orang itu ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi umat Allah. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari berbagai macam halangan maupun kuasa-kuasa kegelapan yang dapat menghalangi dia untuk dibaptis. Dan dalam doa saya juga meminta kepada Tuhan agar semua rencana baptisan dapat berjalan dengan baik. Keesokan harinya, hari itu adalah hari Sabtu. Pagi-pagi kami sudah siap-siap untuk mengadakan perjalanan ke gereja. Acara kebaktian akan mulai tepat jam 9 pagi. Kami sampai di gereja jam 8:30. Sudah ada beberapa anggota jemaat yang hadir. Tetapi calon baptisan yang semalam terjatuh belum ada di gereja. Saya menunggu sambil terus berdoa di dalam hati. Tepat jam 9 calon baptisan itu tiba di gereja. Saya langsung datang dan menjabat tangan orang itu.
Selama acara berlangsung, saya tetap memperhatikan orang tersebut sambil berdoa supaya tidak ada halangan yang bisa saja terjadi. Setelah khotbah selesai, sekitar jam 12 siang, akan dilangsungkan acara baptisan. Gereja di situ tidak memiliki kolam baptisan, sehingga baptisan itu akan dilaksanakan di sebuah sungai yang sangat jernih di tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari gereja. Kemudian kami berjalan kaki ke sungai tersebut. Saya terus memperhatikan orang itu. Sesekali orang itu berjalan, kemudian dia berhenti dalam perjalanannya ke sungai. Saya terus mendoakan orang itu dan mendoakan semua calon-calon baptisan yang ada. Dan puji Tuhan kami bisa tiba semua di sungai di tempat baptisan akan dilaksanakan. Acara baptisan pun mulai. Lagu-lagu dinyanyikan, kemudian pendeta masuk ke dalam air dan mulai membaptis satu persatu calon-calon baptisan. Tetapi ketika akan membaptis orang yang keempat, orang yang tadi malam jatuh saat panggilan, saya melihat saat pendeta mengangkat tangannya untuk berdoa, saya melihat pendeta terdiam dan tidak dapat mengeluarkan satu kata pun. Tetapi puji Tuhan, kurang lebih 5 menit dia terdiam. Kemudian pendeta suami saya kemudian bisa melanjutkan doanya dan membaptis beberapa calon baptisan yang lain. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pengalaman di mana Tuhan dapat bekerja secara nyata melawan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Di kemudian hari, kami mendapat informasi bahwa orang yang terjatuh pada saat malam panggilan terkenal memiliki ilmu yang tinggi sebagai petapa di tengah hutan di mana dia tinggal. Dalam kitab Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah pengalaman ini menjadi berkat untuk saya secara pribadi dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.